Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Saifuddin Family. Hari ini tanggal 6 Agustus 2020. Di video kali ini saya mau sharing ke teman-teman program hamil aku sebelum aku hamil ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba aku pengen aja bikin video ini. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe ya. Jadi kenapa aku tiba-tiba pengen bikin video ini? Siapa tahu teman-teman ada yang udah nikah tapi pengen langsung punya anak. Mungkin semua orang juga pengen ya, kalau udah nikah tuh langsung punya anak. Yang pertama, jadi aku itu udah nikah tanggal 13 Maret 2019 ya, tahun lalu. Jadi ini bikin videonya itu saya udah punya anak ya, baru bikin. Jadi sebenarnya waktu itu aku udah telat ya, habis nikah itu tanggal 13. Jadi bulan lalunya itu aku udah halangannya tanggal 20 Februari ya, itu halangan pertama. Terus aku nikahnya tanggal 13 Maret. Terus pas habis nikah itu tanggal 20-nya itu belum halangan lagi. Kebetulan halangan aku tuh setiap bulan itu selalu ini ya, normal, nggak pernah telat, nggak pernah yang 3 bulan sekali kayak gitu, nggak pernah. Jadi itu aku udah telat, sama aku tunggu tuh, aku belum berani tes back juga ya, udah telat sampai tanggal 2 Februari, 2 April aku itu udah telat. Terus aku udah tes back, cuma masih samar-samar gitu. Kebetulan aku sama suami sama-sama kerja ya, jadinya fokus kerja juga. Sama sebenarnya sih nggak nunda ya, nggak pernah nunda sih, nggak pernah nunda pengen punya anak cepet. Aku langsung tes pack itu udah garis 2, cuma masih samar-samar. Aku juga namanya baru pertama kali ya, kan nggak tahu tuh udah garis 2 masih samar-samar itu udah positif apa belum. Terus pas waktu itu juga aku badannya tuh kayak pusing-pusing gitu, padahal biasanya nggak pernah yang namanya pusing-pusing, kayak pengennya tiduran mulu. Terus tuh aku ini apa namanya, nggak tahan, pengen periksa. Terus aku periksa ke ini, salahnya aku tuh periksa ke klinik bukan ke bidan. Jadi aku ke klinik tuh, di sana tuh di tes pack lagi, cuma hasilnya itu di sana tuh garis 1, soalnya tes packnya itu siang-siang ya. Jadi aku dikasih obat sama dokternya, katanya sih itu obat nggak ngaruh ya sama kalau misalnya emang aku hamil. Tapi pas aku habis minum obat,
besoknya aku langsung mens, tapi itu nggak tahu ya itu aku udah beneran hamil apa belum. Soalnya aku salahnya itu aku langsung periksa ke klinik bukan ke dokter kehamilan ya. Lah itu tanggal 5 Aprilnya itu udah mens, jadi aku emang nggak hamil ya berarti ya. Terus yang kemarin itu emang aku sama sekali nggak minum susu yang buat program hamil, itu nggak pernah, minum obat juga nggak pernah. Selanjutnya ini tuh cuma yang tahu aku sama suami ya. Aku nggak cerita juga sama orang tua. Terus di bulan selanjutnya aku masih mens. Setelah tahu kayak gitu, aku sama suami program hamil ya, minum susu Prenagen sehari 1 kali sama Evere. Evere itu aku sama suami sama-sama minum ya, tiap malam minum 1 kalau mau tidur. Terus aku juga rutinin minum Energen kacang hijau. Tiap hari aku selalu minum itu. Sama suami juga kadang aku bikinin. Kalau emang itu emang aku suka rasa kacang hijau, jadi sekalian buat promil, sekalian buat sarapan juga kalau pagi. Kadang kalau mau kerja belum sempet sarapan. Sama aku juga konsumsi Volavit ya. Volavit itu vitamin yang buat orang yang pengen hamil ya. Aku sih belinya di apotek. Satu kapetnya tuh isi 10 tablet. Harganya kalau nggak salah 11.000 deh. 11.000 apa 10.000 gitu. Itu aku rutin tiap hari minumnya 1 kali. Tiap hari minumnya 1 kali tuh. Tapi kalau Volavit ini diminumnya kalau misal kalian lagi nggak haid ya. Kalau lagi haid aku berhenti minum susunya juga, semuanya aku berhenti. Dan di bulan Mei aku masih dapat haid. Jadi aku tuh ngerasa kayak pengen nyerah gitu, padahal itu baru 2 bulan. Masih haid. Terus aku masih lanjut tuh minum susunya. Sama ini aku juga konsumsi toge ya. Sebenarnya aku sebelum hamil itu aku sama sekali nggak doyan toge. Pas aku pengen hamil aku paksain beli ketoprak. Biasanya kalau aku beli ketoprak itu nggak pernah yang dikasih toge. Itu aku sengaja minta togenya yang banyak. Terus masih bulan Mei, bulan Juninya aku masih haid ya. Bulan Juni aku masih haid. Jadi di situ tuh kayak udah pasrah. Kalau dikasih cepet alhamdulillah, dikasih nggak cepet ya kita tunggu aja, karena soalnya anak kan sama-sama rezeki ya. Kita udah usaha tapi Allah belum ngasih, berarti kita harus terus berusaha. Terus itu yang tadi yang aku minum, Volavit, susu Prenagen, sama Energen kacang hijau, sama konsumsi toge. Sama satu lagi ya, aku tiap hari sering makan buah kiwi. Katanya buah kiwi itu juga bisa buat promil ya. Mau makan kiwi sama suami aku
aku suruh makan. Terus suami aku juga makan buah semangka ya, buah semangka katanya bisa juga buat ini promil. Terus di bulan Juninya aku itu udah nggak terlalu berharap harus pengen banget hamil gitu, berharap sih cuma nggak terlalu berharap. Di situ aku masih usaha terus sih, kayak kalau malam tuh aku biasanya sholat tahajud sama berdoa tuh tiap habis sholat baca ayat ini nih, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Katanya itu doa buat biar kita cepet dikasih momongan gitu ya. Sama setiap habis sholat aku itu baca surat Maryam ayat 1-11. Itu tiap aku habis sholat selalu baca itu. Oh iya, ayat yang pertama itu surat apa? Yang pertama tadi, Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, itu dibaca 3 kali ya sehabis sholat. Dan di 3 bulan itu aku juga tiap ditelepon sama ibu di rumah ditanyain gimana, udah isi apa belum, sama teman-teman juga pada nanya, kalian tahu nggak sih rasanya gimana ditanya kayak gitu. Jadi buat kalian yang teman-teman, jangan sekali-sekali nanya kalau orang baru nikah udah 2 bulan 3 bulan itu ditanya gimana, udah isi apa belum. Kalau emang belum isi kan jadi ngerasa gimana gitu. Aku cuma bisa jawab belum rezekinya gitu. Terus oh iya, sama ini ya, kalau HB-nya itu setiap kalian habis mens 7 hari ya, itu karena di masa subur itu HB seminggu 3 kali sih. Itu sampai bulan Juli, tanggal 2 Juli aku masih mens. Terus ada tuh tetangga baru nikah tapi langsung hamil. Jadi sebenarnya bukan iri, oh dia udah nikah langsung hamil, oh aku udah baru 3 bulan sih sebenarnya, 3 bulan 4 bulan belum dikasih gitu. Jadi kita berdua terus berusaha. Terus aku kan sama-sama kerja di retail ya, mungkin karena faktor kecapean juga, aku juga sampai nyuruh suami yang nyuci. Nggak tahu, jangan ini ya, nggak tahu lebih, nggak tahu enggak, soalnya emang kita berdua pengen punya anak. Jadi suami aku mau tuh tiap hari dia yang nyuci, jadi aku tuh nggak pernah nyuci, dia yang nyuci, ngerjain kerjaan rumah dia. Terus di bulan Juli itu aku tuh sama sekali udah nggak terlalu berharap gitu, syukur-syukur dikasih, syukur-syukur enggak gitu, syukur-syukur dikasih, syukur-syukur positif, kalau enggak ya udah gitu maksudnya. Jadi di bulan itu aku sama sekali udah stop minum
minum susunya stop, kayak udah putus asa gitu. Padahal mah masih baru berapa bulan ya. Terus aku nggak minum itu semuanya tuh aku udah stop semua, minum susunya stop, jadi udah pasrah aja gitu. Pas aku pasrah, cuma bisa tiap hari cuma berdoa, baca surat Maryam ayat 1-11, itu nggak pernah nggak pernah berhenti. Tiap sholat pasti baca itu. Sholat tahajud juga minta sama Allah biar cepet-cepet dikasih momongan gitu. Dan alhamdulillah, jadi bulan Juli itu aku tanggal 2 aku udah mens, tapi di bulan Agustusnya aku udah tanggal, biasanya aku maju 2 hari, harusnya sih tanggal 30 Agustus aku udah mens, cuma tanggal 30 nya aku belum mens. Aku masih tunggu ya sampai tanggal 2 sampai tanggal 3. Aku belum tes pack juga di tanggal itu. Terus udah tanggal 2 aku mulai tes pack tuh. Tanggal 3 pagi, 3, 4, 5 aku tes pack terus tiap pagi. Hasilnya itu sambar garis 2 gitu. Sampai sore-sore juga aku tes pack di tanggal 4-nya. Pakai tes pack yang murah itu, yang merek One Made. Aku tes pakai itu, hasilnya masih sama, cuman nambah jelas gitu loh garis 2-nya loh. Garisnya itu nggak terlalu samar, udah emang garis 2. Terus di tanggal 5-nya aku tes pack tapi pakai merek sensitif, dan itu beneran garisnya itu jelas banget. Dan aku alhamdulillah banget. Situ aku bersyukur. Pas aku udah pasrah, terus Allah ngasih gitu sama kepercayaan sama aku, sama suami aku, itu seneng banget ya. Seneng campur sedih juga sih, terharu. Dan di tanggal 5-nya itu aku langsung periksa ya, bukan ke klinik yang kemarin itu, tapi ke bidan kehamilan, dokter hamil. Aku langsung ke situ bawa tes packnya, dan alhamdulillah di situ aku juga udah dinyatakan bener hamil. Aku langsung diperiksa di situ, tapi nggak langsung dikasih buku yang panduan itu ibu hamil yang warna pink itu. Aku belum langsung dikasih, aku cuman dikasih vitamin Folafit kalau nggak salah, apa itu. Dan di situ tuh baru dinyatakan usia kehamilan aku itu 5 minggu. Jadi dokter belum ngasih buku, katanya dikasihnya ntar kalau udah usia berapa ya, 16 minggu apa berapa gitu baru dikasih. Nah itu ya, promil aku. Saya ulang lagi, yang pertama aku minum susu Prenagen Essensis yang buat program hamil. Yang kedua, aku juga rutin tiap hari minum Folafit 1 biji itu sebelum tidur minumnya, sama Evere 1 tablet juga sehari. Terus minum Energen kacang hijau, sama banyakin makan toge ya kalau buat saya sih itu. Sama nggak ketinggalan juga berdoa, minta sama Allah biar cepat dikasih rezeki ngomongan sama Allah. Terus suami aku itu dia cuma minum ini deh,
Evere kalau nggak salah, minum Evere sama dia makan buah kiwi sama buah semangka, dia itu makan itu. Jadi semoga video kali ini bermanfaat ya buat kalian yang baru nikah terus pengen cepat-cepat punya anak. Kalau misal emang belum dikasih, udah jangan pernah mengeluh ya, jangan pernah mengeluh. Jadi kita usaha terus, berdoa, usaha, pasti Allah akan ngasih kita rezeki momongan. Terus kalau ada orang yang nanya, kok kamu belum isi, itu tuh temen aku baru nikah langsung isi. Itu kalian gak usah pikirin ya, soalnya kalau kalian banyak pikiran itu ngaruh juga ya. Kalau kalian terlalu banyak pikiran itu ngaruh juga. Jadi mood kita juga harus benar-benar dijaga. Kalau emang pengen itu ya hamil, nggak boleh banyak pikiran. Karena aku juga ngerasain emang pas awal-awal hamil aku terlalu mikirin kapan gitu terus, jadi ngaruh juga sih sebenarnya. Terus ya udah biarin aja, kalau ada orang ngomong kok kamu belum isi, itu udah isi gitu, biarin aja, mungkin belum rezeki kita. Senyumin aja deh kalau ada orang nanya-nanya kayak gitu, nggak usah dipikirin, malah nanti kita jadi stres kalau mikirin omongan orang yang kayak gitu. Jadi buat kalian pejuang garis 2 tetap semangat, terus berusaha ya. Kalau udah usaha, berdoa, pasrahin aja sama Allah. Bismillah, semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Kalau ada yang mau ditanyain boleh silakan komen di bawah. Kalian tunggu video-video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.